Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Amir Saleh, SPD MKOM, telah memberi kami kesempatan untuk melakukan presentasi tugas proyek untuk UAS PBD dan PPBD. Di sini kami mempunyai 6 anggota yang bernama Ardian Saputra, Alexander Siregar, Tetamil Arsen, Fajar Aditya Kamal, Yudi Aditya, dan Leroy Darius Wangsa. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yudi Aditya. Saya akan menjelaskan latar belakang sistem yang perlu diterapkan di tempat yang kami observasi. Sistem yang kami buat untuk memudahkan mengelola laundry dikarenakan laundry ini masih menggunakan pencatatan kertas dan juga pengelola data yang kurang bagus serta kurangnya keamanan data-data yang ada di laundry. Kami juga berupaya meningkatkan pelanggan laundry yang sedang kami observasi dengan menambahkan sistem deposit atau member, poin, cashback. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan dengan demikian, perkenalkan, saya Leroy Darius Wangsa akan menjelaskan tujuan tim kita menerapkan sistem ini. Nah, tujuan kami membuat sistem ini adalah untuk mempermudah kegiatan operasional laundry dan membantu mempermudah pembukuan dan mengurangi kesalahan dalam mengelola data laundry. Dan juga untuk meningkatkan pelanggan laundry dengan cara menerapkan sistem deposit, point, dan cashback. Dan dengan demikian presentasi ini akan dilanjutkan dengan temanku yang berikutnya. Oke, perkenalkan nama saya Alexander Siregar. Saya di sini akan menjelaskan tentang IRD. IRD di sini ada 9 tabel. Yang pertama tabel admin, tabel customer, tabel deposit, tabel barang, tabel pembelian, tabel pemakaian, tabel pesanan, tabel laundry, dan tabel transaksi. Pertama saya akan menjelaskan tabel admin. Di tabel admin, di primary key itu di ID admin, dan di tabel admin terdapat ID admin, nama, HP, alamat, username, password, dan label. Tabel admin ini terhubung dengan tabel pesanan, yang dimana alamat itu terhubung dengan ID jasa dengan hubungan one to many. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tabel customer. Tabel customer terdiri di atas ID customer, nama, telepon, username, password, alamat, keterangan, saldo deposit, poin, cashback. Dan primary key-nya terdapat di ID customer. Tabel customer terhubung dengan tabel pesanan, yang dimana tabel customer ini one to many juga. Tabel deposit. Tabel deposit ini terdiri dari ID deposit, ID customer, saldo deposit, poin, dan cashback. Dan di ID deposit itu di primary key dan di ID customer itu foreign key. Dan tabel deposit ini terhubung dengan tabel customer dengan hubungan one to one. Tabel barang. Tabel barang terdiri dari ID barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan kuantitas stok. Di mana ID barang itu dibuat primary key dan tabel barang ini terhubung dengan tabel pemakaian dan juga tabel pembelian. Tabel barang yang terhubung itu harga beli, ke tabel pemakaian itu terhubung dengan ID pesanan yang dimana itu one to many. Tabel barang terhubung dengan tabel pembelian itu terhubung dengan harga beli terhubung dengan ID barang dengan hubungan one to many juga. Tabel pembelian. Tabel pembelian terdiri dari ID pembelian, tanggal ID barang, harga beli, kuantitas, total harga, harga jual. Di mana ID pembelian itu primary key dan ID barang itu foreign key. Untuk tabel pembelian itu terhubung dengan tabel barang yang tadi, jadi many to one. Tabel pemakaian. Tabel pemakaian ini terdiri dari ID pesanan dan ID barang kuantitas. Di mana ID pesanan ini primary key dan ID barangnya foreign key. Terhubung dengan tabel barang dan juga tabel pesanan, yang dimana ID pesanan itu terhubung dengan harga beli, jadi many to one, dan tabel ID pesanan ini terhubung dengan estimasi siap, jadi many to one juga. Tabel pesanan. Tabel pesanan terdiri dari ID pesanan, ID customer, nama, telepon, ID jasa, tanggal pesanan,
estimasi siap, ID admin, dan catatan. Di mana ID pesanan ini primary key, ID customer itu foreign key, ID jasa itu foreign key, dan ID admin foreign key. Terhubung dengan tabel admin, tabel customer, tabel laundry, dan juga tabel pemakaian. Tabel laundry. Tabel laundry terdiri dari ID jasa, jenis jasa, dan harga jasa. Di mana ID jasanya itu primary key. Dan terhubung dengan tabel pesanan. Dan terakhir, tabel transaksi. Tabel transaksi ini terdiri dari ID transaksi, ID pesanan, total jasa, metode pembayaran, total harga, uang pelanggan, kembalian, cashback, tanggal pembayaran, dan status voucher. Di mana ID transaksi ini primary key dan ID pesanan foreign key. Terima kasih, saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Arden Putra. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana normalisasi database. Jadi yang pertama kita ada tabel admin, di mana untuk normalisasi tahap pertamanya itu ada nama, nomor HP, alamat, username, dan password. Dan selanjutnya di tahap keduanya lagi kita normalisasi menjadi ID admin sebagai primary key, nama admin, nomor HP, alamat, username, password, dan level. Untuk tahap ketiga kita tidak buat karena bisa kita lihat sendiri di sini kita lihat tidak ada dependensi transitif, yaitu tidak ada atribut non kunci yang tergantung pada atribut non kunci lainnya. Yaitu tabel tersebut tidak memenuhi 3NF, maksudnya tidak memiliki FK. Selanjutnya untuk tabel customer kita memiliki tahap pertama yaitu nama, nomor HP, alamat, username, password, dan keterangan. Untuk selanjutnya di normalisasi keduanya yaitu ID customer sebagai primary key, nama, nomor HP, alamat, username, password, keterangan, saldo deposit, poin, dan cashback. Untuk tahap tiganya juga tidak ada karena tidak memiliki foreign key yang di dalamnya. Selanjutnya untuk slide selanjutnya ada tabel deposit, yaitu di mana tahap pertamanya ada saldo deposit, poin, dan cashback. Untuk normalisasi tahap keduanya yaitu ID deposit sebagai primary key, ID customer sebagai foreign key-nya, dan ada saldo deposit, poin, cashback. Dan untuk tahap ketiga juga tidak ada. Dan selanjutnya ke tabel barang, memiliki untuk tahap pertama yaitu nama barang, harga beli, harga jual, dan stok. Untuk normalisasi tahap 2-nya ada ID barang sebagai primary key, nama barang, harga beli, harga jual, dan stok. Untuk tahap 3 juga tidak ada. Selanjutnya untuk slide selanjutnya ada tabel pembelian, di mana untuk normalisasi tahap pertamanya ada tanggal, harga beli, kuantitas, total harga, dan harga jual. Untuk normalisasi tahap 2-nya ada ID pembelian sebagai primary key, tanggal, ID barang sebagai foreign key-nya, harga beli, kuantitas, total harga, harga jual. Untuk tahap ketiganya tidak ada juga karena tidak ada non kunci lainnya. Untuk tabel pemakaian juga ada yang pertama kuantitas. Untuk yang normalisasi tahap 2-nya ID pesanan sebagai foreign key-nya, ID pemakaian sebagai primary key, dan kuantitas. Untuk tahap 3-nya juga tidak ada. Selanjutnya untuk tabel laundry, di mana normalisasi pertamanya yaitu jenis jasa, harga. Untuk normalisasi keduanya ID jasa sebagai primary key, dan selanjutnya ada jenis jasa dan harga. Untuk 3NF juga tidak ada. Selanjutnya untuk tabel pesanan, di mana tahap pertama normalisasinya yaitu nama, nomor telepon, tahap pesanan, estimasi siap, dan catatan. Selanjutnya dinormalisasikan lagi menjadi ID pesanan sebagai primary key-nya, ID customer sebagai foreign key-nya, nama, nomor telepon, ID jasa sebagai foreign key lagi untuk laundry, jasa pesanan, estimasi siap, catatan, ID admin sebagai foreign key admin, dan selanjutnya untuk 3NF-nya normalisasi ke tahap 3-nya tidak ada. Selanjutnya untuk tabel transaksi, di mana normalisasi tahap pertamanya yaitu total jasa, metode pembayaran, total harga, uang pelanggan, kembalian, cashback, tanggal pembayaran, dan status. Untuk normalisasi tahap 2-nya ada ID transaksi sebagai primary key-nya, ID pesanan sebagai foreign key pesanan, total jasa, metode pembayaran, total harga, uang pelanggan, kembalian, cashback, tanggal pembayaran, dan status. Untuk tahap ketiganya juga tidak ada karena tidak ada atribut non kunci yang tergantung pada atribut ini. Selanjutnya akan dibantu oleh kawan saya untuk presentasi selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Tamil Arsen, saya akan melanjutkan presentasi ini. Berikut contoh dari perintah DDL dan DML dalam sistem kami. Perintah DDL. Kami membuat contoh dua perintah DDL di sini yang digunakan untuk membuat tabel barang dan tabel deposit. Tabel barang. Perintah ini digunakan untuk membuat tabel barang dengan ID barang sebagai primary key, nama barang dengan tipe data and var chart, harga beli dan harga jual sebagai tipe data money, kuantitas stok dengan tipe data INT. Berikutnya tabel deposit. Perintah ini digunakan untuk membuat tabel deposit dengan ID deposit sebagai primary key, ID customer sebagai foreign key yang datangnya itu dari tabel customer, saldo deposit dengan tipe data money, point dengan tipe data INT, dan cashback dengan tipe data money. Berikut perintah DML. Yang pertama, insert into laundry. Perintah ini digunakan untuk memasukkan informasi mengenai jasa-jasa apa saja yang ada di laundry ini. Oke, pertama itu insert into laundry, values-nya itu J001 sebagai ID jasanya, cuci 5 kilo itu sebagai jenis jasa, 8.000 sebagai harga. Di bawahnya, insert into admin ini digunakan untuk memasukin data ke dalam tabel admin, yang mana memiliki kolom ID admin, nama, HP, alamat, username, password, level. Berikut nilai data yang akan dimasuk ke tabel laundry. Ke tabel admin. J002 sebagai ID admin, Alex sebagai namanya, 0813 9789 635 itu sebagai nomor teleponnya, dan tambunan sebagai alamat, Alex sebagai username, Alex 123 sebagai passwordnya, 1 sebagai level akses. Yang di bawahnya juga sama. Sekian, saya akan lanjutin ke demo aplikasinya. Kita pertama login dulu. Pertama itu ada, saya buat username Yudi 123. Kita login sebagai master. Login berhasil. Berikut form yang ada di aplikasi kami. Ada form master, form transaksi, form laporan. Form master digunakan untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan aktivitas laundry. Ada data admin, data customer, data laundry, data stock. Data admin. Form ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai admin. Ya, kita buat contoh data ya, kita buat namanya. Kita bisa memilih levelnya 1 atau 2, kita pilih level 1. Kita simpan datanya, data sudah disimpan. Untuk melihat data yang telah kita simpan, kita bisa menekan tombol lihat, dan ini datanya. Jika kita ingin mengedit data ini, kita bisa menekan double klik di sini, maka datanya akan masuk ke sini. Ini dia. Di sana kita mau ubah nomornya, jadi tempat tinggal kita ubah. Kita bisa mau ubah level aksesnya, bisa juga. Kita masuk ke tombol simpan, maka datanya akan diperbarui. Di sini data masih terlihat lama. Untuk melihat perubahan, kita harus menutup dulu halamannya dan membuka lagi. Ini dia. Datanya sudah berubah dari data sebelumnya. Kita juga bisa menghapus datanya dengan cara klik ini dan menekan tombol hapus. Maka data akan dihapus dari database kita. Kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan nama, nomor HP, username, alamat. Berikutnya tabel customer. Form customer ini digunakan untuk menyimpan siapa saja customer yang akan menjadi member kita. Yang di sini ini digunakan untuk menyimpan data-datanya. Di sini masih kosong. Kita buat ID-nya tuh.
Kita simpan datanya kemudian, data sudah disimpan, kita lihat, ini datanya. Sama seperti tabel form data admin. Kita bisa mengedit data dengan cara double kliknya, menghapus, dan melakukan pencarian. Berikutnya, form data laundry. Form ini digunakan untuk menginput jasa-jasa apa saja yang tersedia dalam laundry kami. Ini tersedia. Ini digunakan untuk melakukan pencarian berdasarkan ID sama jasa, kita pakai ID jasa, kita pakai 004, 001 belum ada, 002. Dikarenakan belum ada jasa dengan ID 001, saya akan menambahkan. Saya simpan, kita berhasil disimpan, kita reload lagi, kita lihat, maka datanya akan masuk di sini. Kita bisa juga lakukan double klik ke datanya, kalau dia masuk ke sini, kita juga bisa menghapus, data berhasil dihapus, maka data akan dihapus di database. Berikutnya adalah form stock. Form ini digunakan untuk menyimpan bahan baku yang ada di laundry kita. Ini masih kosong karena belum ada bahan bakunya. Kita masuk ke form transaksi. Form transaksi ini digunakan untuk menyimpan transaksi apa saja yang terjadi di laundry kita. Misalnya kita deposit dulu ya. Ini misalnya customer tadi kan, kita isi saldo depositnya misalnya dia mau ngisi 5.000. Maka kita isi ulang. Kita berhasil update, kita tutup lagi, kita buka. Maka ID deposit, ID customer, saldonya jadi 5.000, si customer dapat poin 50 poin, yang dimana poin ini akan ditukar menjadi cashback. Dapatnya sini 10.000. Jika kita lihat di tabel di form customer, ini dia, maka saldo di sini 5.000, poinnya 0, cashbacknya 10.000. Karena poinnya akan dikonvert menjadi cashback. Sekarang bahan baku, pembelian bahan baku. Form ini digunakan untuk melakukan input pembelian yang terjadi di laundry kita. Misalnya di sini kita input ID pembeliannya itu misalnya ini tanggal pembelian, masukkan nama barangnya, kita masukkan rinse, ID-nya di sini diisi otomatis. Ini digunakan untuk jika udah ada data barang sebelumnya. Harga beli bisa 2.000, harga jual 3.000, kuantitas 10. Kita klik tambah. Kita bisa ditambahkan, kita lihat pembelian buku. Maka data masuk di sini. Ini ada namanya rinse, harga beli 2.000, kuantitas 10. Jika kita buka form master data bahan baku, maka dia akan masuk ke sini. Sama halnya seperti sebelumnya, kita bisa mengupdate data dengan cara double kliknya, bisa menghapusnya di sini kalau mau, bisa membersihkan. Untuk membersihkan ini bisa update. Berikutnya form pesanan. Form ini digunakan untuk menginput data pesanan customer. Misalnya kita pakai data member ya. Oke, dia merupakan member karena dia terdaftar di sini di customer. Bisa kita pilih jasanya, misalnya dipilih input. Misalnya jika ada customer mau berubah pikir, maka kita bisa menghapusnya dari sini. Kita pilih dia mau pembayaran via apa, kita pilih dia deposit, maka dia akan langsung memotong saldo kita dengan total harga yang ada di sini. Jadi kita nggak boleh ambil. Kita tambahkan pesanannya, sudah baik.
Untuk melihat data yang kita tambahkan tadi, kita juga akan melihat. Ini tabel pesanan. Di sini dia digunakan untuk menyimpan pesanan apa saja yang ada. Ini tabel transaksi yang mana gunanya untuk menyimpan transaksi yang terjadi di laundry kita. Dan ini untuk menampilkan semuanya sekaligus. Pesanan, transaksi. Kita juga dapat menghapusnya. Laporan. Kita masuk ke laporan bahan baku. Ini form laporan customer. Form laporan laundry. Form laporan transaksi dan 3 bahan baku. Ini form pembelian bahan baku maksudnya. Deposit dan laporan transaksi pesanan. Karena tadi kita hapus, maka data dia masuk ke sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya balikkan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman sudah mempresentasikan tugas proyek untuk ujian akhir semester kita. Terima kasih kepada Bapak Amir Saleh, SPD MKOM. Maaf jika ada salah kata, maaf jika tidak sesuai dengan keinginan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.